Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang hebat, berjumpa kembali di kanal YouTube MTS Surya Buana bersama Bu Dewi Faizah dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Yang kali ini kita akan belajar tentang materi tekanan zat gas. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui di dalam pembelajaran ini nanti anak-anak diharapkan bisa yang pertama menjelaskan penerapan prinsip tekanan zat gas pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak-anak bisa menganalisis prinsip tekanan gas pada sistem pernafasan. Nah, ini anak-anak materi yang akan kita bahas yaitu tentang tekanan udara. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang zat padat memiliki tekanan, kemudian zat cair juga memiliki tekanan. Nah, apakah zat gas memiliki tekanan? Nah, anak-anak, maka untuk mempelajari ini perlu kita membuktikan dulu ya. Sebelumnya perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini ya nanti bisa dicoba di rumah ya. Menggambarkan, mengilustrasikan bahwa ada air ditaruh di dalam gelas ya, penuh. Jadi gelas ini penuh berisi air, kemudian ditutup dengan kertas ya, ukuran bujur sangkar, nanti dipotong bujur sangkar. Kemudian kertas ini nanti ditutupkan dalam gelas, kemudian setelah itu diposisikan terbalik, kertasnya di bawah. Nah, apa yang terjadi? Ternyata anak-anak, kertas ini dalam posisi yang tetap menutup gelas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, anak-anakku sekalian coba perhatikan. Ternyata kertas ini mendapat tekanan udara dari udara sekitarnya. Jadi ada dorongan udara di sekitarnya. Nah, itulah yang menyebabkan posisi kertas tetap berada pada permukaan gelas, tidak jatuh ke bawah. Nah, berarti tekanannya itu lebih besar daripada tekanan air yang ada di dalam gelas, sehingga menyebabkan kertas ini tidak jatuh. Nah, ini anak-anak yang buktikan bahwa ternyata ada yang namanya tekanan udara. Nah, selanjutnya anak-anak, nah, ini contoh ya, nanti juga bisa dicoba di rumah. Yang pertama ya, ini ada gelas Erlenmeyer anak-anak ya. Nah, tanpa dikasih pemanas. Nah, ini posisi balon kecil anak-anak ya. Jadi gelas Erlenmeyer ditutup balon tanpa adanya pemanas, maka balon ini kecil ya. Nah, tetapi setelah gelas Erlenmeyer ini di bawahnya itu dikasih pemanas api, apa yang terjadi? Balon bisa menggelembung besar. Nah, apa sebenarnya yang terjadi pada balon itu? Nah, ternyata anak-anak, hal ini terjadi karena setelah ada pemanas ini, partikel gas dalam Erlenmeyer itu menerima kalor. Nah, jadi ini menerima kalor dari pemanas tadi, akibatnya gerakan partikel gas dalam Erlenmeyer ini semakin cepat dan terjadilah pemuaian. Nah, sehingga tekanannya menjadi besar anak-anak. Nah, tekanan dalam Erlenmeyer ini kemudian nanti diteruskan menuju ke balon karet. Nah, sehingga tekanan di dalam balon ini akan lebih besar daripada tekanan gas di luar balon karet. Nah, ini anak-anak yang menyebabkan balon ini bisa mengembang karena adanya tekanan gas di dalamnya. Nah, ini anak-anak ya. Berikutnya. Nah, perhatikan. Nah, di sini ada balon udara. Nah, jadi penerapan tekanan udara pada balon udara. Ada yang mungkin sudah pernah naik balon udara ya. Kenapa balon udara yang begitu besar bisa terbang? Nah, ini anak-anak. Jadi balon udara sebelum digunakan itu kan untuk membesarkan volumenya dikasih gas ya, gas panas ya. Jadi ada api pemanasnya yang berikan gas panas. Nah, ini kenapa bisa terbang setelah itu? Nah, ternyata anak-anak, balon udara itu bisa terbang karena adanya tekanan udara yang diturunkan. Ya, jadi
tekanan udara di dalam balon ini diturunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Nah, cara menurunkannya itu dengan memberikan ini suhu ya, dipanaskan. Jadi memanaskan balon udara. Ini cara menurunkan tekanan udara. Nah, setelah balon udara dipanaskan, maka volume balon ini akan membesar. Jadi volumenya ini semakin besar. Nah, ketika volume ini semakin besar, maka tekanan udaranya menurun. Nah, ini anak-anak ya. Kalau balon itu kecil kan tekanannya besar. Nah, kalau volumenya besar, maka tekanannya itu kan kecil. Nah, inilah yang menyebabkan balon udara itu bisa terbang. Jadi kalau volumenya itu besar, ini kan partikelnya renggang gitu loh. Nah, maka itu yang menyebabkan tekanannya kecil. Nah, sehingga inilah yang kemudian menyebabkan balon itu membesar. Nah, atau ini anak-anak ya, tekanan udara itu memiliki hubungan dengan volume ya. Jadi tekanan udara itu ada hubungannya dengan volume. Semakin tinggi volume udara, maka semakin kecil tekanannya. Nah, ini ya, semakin besar volume maka tekanannya semakin kecil. Nah, sehingga balon udara bisa membesar. Begitu juga peristiwa alam anak-anak tentang terjadinya angin. Nah, angin itu kan bergerak dari dataran tinggi ke dataran rendah ya. Nah, ini anak-anak juga itu adanya tekanan udara. Tekanan udara itu di dataran yang rendah kira-kira lebih besar apa lebih tinggi? Lebih besar anak-anak daripada tekanan udara di dataran tinggi. Sehingga ini juga menyebabkan pergerakan angin. Nah, karena apa? Karena massa udara juga punya massa ya. Gas-gas itu punya massa, punya berat, sehingga arahnya juga selalu ke arah gravitasi bumi. Maka dataran yang lebih rendah itu tekanannya lebih besar karena semakin banyak gas di daerah yang rendah daripada di dataran yang tinggi. Nah, ini anak-anak beberapa penerapan tekanan udara baik di peristiwa alam maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan sistem pernapasan kita? Nah, ini anak-anak ternyata pada saat kita inspirasi tahu ya, inspirasi itu berarti proses menghirupnya udara, proses masuknya udara. Nah, pada saat prosesnya masuk udara, maka yang terjadi diafragma itu kontraksi. Jadi diafragma ini mengalami kontraksi anak-anak. Akibatnya apa? Rongga dada membesar, paru-paru membesar. Nah, karena ini volumenya besar, maka yang terjadi tekanannya kecil. Nah, ketika tekanannya kecil, maka masuklah namanya udara tadi, gas-gas O2 itulah. Ini tekanan udara antara di luar badan kita dan di dalam rongga dada kita itu berbeda, sehingga terjadi udara yang masuk. Begitu pula pada saat ekspirasi. Nah, pada saat ekspirasi, rongga dada kita mengalami relaksasi sehingga dada dan paru-paru kita mengecil. Akibatnya apa? Tekanannya semakin besar. Nah, ketika tekanan semakin besar, maka terjadilah pengeluaran gas dari rongga dada dan dalam paru-paru kita tadi. Nah, ini anak-anak kesimpulannya. Saat inspirasi, rongga dada harus membesar supaya volume paru-paru membesar. Nah, saat volume paru-paru membesar, maka tekanannya mengecil. Akibatnya udara dapat mengalir masuk dan kita bisa bernafas. Sebaliknya, saat ekspirasi, maka volume paru-paru harus mengecil. Setelah volume paru-paru mengecil, maka tekanan paru-paru membesar. Akibatnya apa? Udara dapat mengalir keluar dari paru-paru. Nah, ini anak-anak, tekanan membesar ya. Jadi akibatnya udara dapat mengalir keluar dari paru-paru. Nah, itu anak-anak tentang penerapan tekanan udara dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi udara ada tekanannya ya, karena semuanya itu memiliki berat ya.
Nah, demikian anak-anak yang dapat Bu Dewi sampaikan. Semoga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan materi tekanan, baik tekanan air, tekanan zat cair, tekanan zat padat maupun tekanan udara. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.